Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Aulia, mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 5 unit 2 Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum keluarga Islam, yang mana salah satu tugas ujian tengah semester daripada mata kuliah hukum keluarga di negara-negara muslim. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah tentang hukum keluarga itu sendiri, tentang hukum keluarga Islam. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang istilah-istilah daripada hukum keluarga Islam itu sendiri. Yang kedua tentang pengertian-pengertian hukum keluarga. Yang selanjutnya tentang prinsip dan tujuan hukum keluarga. Selanjutnya tentang ruang lingkup keluarga, hukum keluarga Islam. Dan yang terakhir tentang dasar hukum dan asas-asas dalam hukum keluarga Islam. Jadi yang pertama tentang istilah-istilah. Sebelum kita memasuki tentang pengertian hukum keluarga Islam itu yang lebih dalam, maka alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang istilah-istilah daripada hukum keluarga Islam. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa hukum istilah daripada hukum keluarga Islam al-ahwal al-syakhsiyah. Ya, ada juga yang menyebutkan tentang dengan al-ahwal al-syakhsiyah. Yang kedua dalam bahasa Arab ada juga yang menyebutkan tentang qanun al-usrah, yang mana arti daripada qanun al-usrah itu adalah keluarga kecil ataupun keluarga inti. Yang selanjutnya ada juga yang menyebutkan tentang ahkam al-zawaj, hukum-hukum pernikahan ataupun perkawinan. Yang dalam bahasa Indonesia itu sendiri, hukum keluarga Islam disebutkan dengan munakahat, hukum-hukum tentang pernikahan, munakahat. Dan yang terakhir tentang Islamic Personal Law, itu istilah dalam bahasa Inggris untuk hukum keluarga Islam. Jadi yang kedua tentang pengertian hukum keluarga Islam. Di sini saya mengambil dua daripada ahli ataupun tokoh daripada hukum keluarga. Yang pertama Abdul Wahab Khalaf dan yang kedua Wahbal Al-Zuhaili. Yang pertama Abdul Wahab Khalaf, yang mana beliau mendefinisikan hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur suatu kehidupan berkeluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga sampai berakhir keluarga tersebut. Apa saja yang kita temui dalam awal-awal pembentukan keluarga, misalkan dari ta'aruf, khitbah ataupun peminangan, dan selanjutnya dengan pernikahan, dan dengan berakhir suatu keluarga tersebut, apakah dengan bercerai ataupun dengan meninggal salah satu daripada anggota keluarga tersebut. Jadi pendapat yang kedua tentang yang mengatakan Wahbal Al-Zuhaili, yang mengatakan hukum keluarga itu adalah hukum tentang hubungan manusia dan keluarga dari perkawinan hingga berakhir perkawinan tersebut pada suatu pembagian harta warisan karena ada salah satu keluarga yang meninggal. Jadi antara pengertian pertama dan yang kedua ini hampir sama, cuman beda sedikit saja. Walaupun demikian tujuannya tetap satu, tetap sama, yaitu hukum keluarga. Jadi dari kedua definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum keluarga Islam ataupun hukum keluarga adalah hukum-hukum yang mengatur keluarga dari pertama pembentukan keluarga tersebut, apakah dari peminangan ataupun yang pertama dari ta'aruf, peminangan dan pernikahan, dan sampai berakhir keluarga tersebut, ada kalanya dengan bercerai ataupun dengan meninggal salah satu daripada anggota keluarga tersebut, yang meliputi nantinya dengan pembagian harta warisan, wakaf dan lain sebagainya. Maka itu adalah pengertian daripada hukum keluarga Islam. Dan selanjutnya tentang prinsip daripada hukum keluarga Islam. Yang pertama, prinsip itu harus berdasarkan ketaatan keluarga dalam agama. Yang kedua, prinsipnya juga harus dengan maqasid asy-syar'iyyah. Apa sih dengan maqasid asy-syar'iyyah? Yang pertama, memelihara agama.
Yang kedua, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Nah, dalam artian memelihara agama. Jadi pernikahan harus sesama Islam, tidak boleh antara Islam dan non-Islam. Yang kedua, memelihara jiwa ataupun memelihara jiwa. Artinya salah satunya dari memelihara jiwa adalah tidak boleh membentak anak. Kenapa? Karena jika anak tersebut kita bentak, maka akan sel-sel dalam tubuh anak tersebut akan rusak. Dalam memelihara jiwa itu masuk ke dalam itu juga tentang memelihara akal. Selanjutnya tentang memelihara keturunan. Dalam artian dalam agama tidak boleh ataupun tidak dibenarkan, bahkan haram seseorang melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena akan merusak daripada keturunan tersebut. Dan yang terakhir, memelihara harta, yang mana antara suami dan istri tersebut sama-sama untuk mengumpulkan harta demi kesejahteraan keluarga tersebut, keluarga mereka. Selanjutnya tentang tujuan daripada hukum keluarga, yaitu tujuan daripada hukum keluarga adalah untuk mengatur hubungan antara suami dan istri dan anggota keluarga. Dan yang kedua, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ada juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan daripada hukum keluarga ini adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya tentang ruang lingkup daripada keluarga, daripada hukum keluarga Islam. Yang pertama, peminangan. Selanjutnya tentang perkawinan ataupun pernikahan. Selanjutnya tentang hadanah. Selanjutnya tentang hibah dan wakaf dan warisan. Maka itulah ruang lingkup daripada hukum keluarga Islam. Dan selanjutnya tentang dasar-dasar hukum daripada hukum keluarga Islam itu sendiri. Yang pertama, ada Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74. Yang mana kalau tak salah bunyinya seperti Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang mana sering kita dengar ayat-ayat ini dijadikan sebagai doa. Mengapa? Karena inilah salah satu upaya kita sebagai umat muslim untuk mendapatkan pasangan yang baik untuk kita ke depan, untuk sama-sama menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah pernah juga sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Nah, selanjutnya Allah juga ada menyebutkan yang dalam surah Al-Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Dan selain Al-Quran juga Allah ada juga disebutkan tentang hukum keluarga ini di dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya suami akan ditanyai tentang keluarga yang dipimpinnya dan istri akan ditanyai tentang bagaimana memelihara rumah tangganya. Maka sama-sama akan ditanyakan bagaimana tanggungjawab dalam keluarga tersebut. Suami diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya dan istri akan diminta pertanggungjawaban atas keluarga yang diaturnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jelas bahwa hukum keluarga ini ada dasar hukum yang dapat kita ambil tentang hukum keluarga ini. Dan yang terakhir tentang asas-asas daripada hukum keluarga. Yang pertama, asas-asas, sebenarnya asas ini banyak, cuman di sini saya ambil cuma 4 daripada asas-asas hukum keluarga. Yaitu yang pertama, asas monogami. Nah, bagaimana sih maksud asas daripada monogami? Yaitu suami hanya berhak mendapatkan satu orang istri dan istri hanya berhak mendapatkan satu orang suami. Jadi di dalam Islam, dalam hukum keluarga ini tidak ada, bukan dalam Islam tapi di dalam hukum keluarga ini tidak ada disebutkan tentang poligami, tapi yang ada cuma asas monogami. Dan yang kedua tentang asas konsensual. Yang mana asas konsensual ini adalah terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, dari mempelai pria dan mempelai wanita, bahkan dari keluarga kedua mempelai. Jadi tidak ada unsur paksaan dalam sebuah pernikahan. Dan yang ketiga tentang asas proporsional.
Bagaimana sih yang dimaksud dengan asas proporsional? Yaitu hak antara istri dan suami sama, yaitu antara istri dan suami sama-sama memiliki hak yang seimbang. Istilahnya tidak ada berat sebelah, yang seimbang. Dan yang terakhir yaitu tentang asas-asas persatuan bulan. Dalam artian kata, asas persatuan bulan ini adalah antara suami dan istri sama-sama mengumpulkan hartanya untuk mewujudkan suatu keluarga yang baik dan yang tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang hukum keluarga Islam ini. Di mana ada terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.